Assalamualaikum. Hari ini hari Sabtu, tapi di hari ini ada kegiatan di sekolah. Jadi ada lomba tahfiz gitu. Insya Allah sekolah kita akan mengirimkan satu siswa saja, karena memang waktu lomba dengan pengumuman itu kita nggak terlalu jauh jaraknya, jadi hanya satu saja yang kita kirimkan. Nah, gimana kegiatan lombanya, terus apakah kita menang atau enggak. Tapi kalaupun nggak menang, nanti kita akan tetap semangat karena lomba itu nggak harus menang. Oke, ayo kita saksikan. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ayat terakhir surat. Terdapat pada surat apakah ayat tersebut? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mau naik busway dulu sebelum naik Grab. Naik busway-nya itu dari Pejaten Village. Nah, ini lagi nggak dibonceng sama suami, tapi dibonceng sama nggak tahu deh, sama Weni. Oke, kita jalan dulu ya. Doakan selamat sampai tujuan. Macet di MRT Haji Nawi ya. Padahal hari Sabtu. Kita mau belok ke situ tuh. Diantarin sama Weni ke sini. Ingat masa-masa hamil dulu, jadi setiap hari numpang nebeng sama Weni terus diantarin ke halte ini. Nah, sekarang kita mau naik halte dulu. Au. Jadi waktu lagi masih kuliah, kan kalau kuliah itu hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, terus kan lagi di sekolah. Nah, halte terdekat dari sekolah itu kalau mau pulang ke rumah, kuliah, mau pulang ke rumah tuh di sini. Nah, sering bareng sama Weni. Jadi kita sudah berteman sekitar berapa tahun itu ya? Dari 2015, sekarang 2022. Itu 7 tahun ya. Kak, bisa tunai? Tunai nggak bisa kak, Beli kartunya ada? di sini nggak jual kak, maaf. Iya nggak ada promo. Hanya baru beberapa kartu aja yang pasang mesin. Oh gitu ya. Iya kalau Nah, efek udah lama nggak naik busway. Ternyata kalau naik busway itu kan udah nggak boleh non tunai. Sebenarnya itu udah lama. Cuman kalau dulu tuh masih bisa minta tolong gitu loh sama mbaknya. Nah, sekarang benar-benar nggak bisa. Dan akhirnya turun lagi buat beli kartu flash di Alfa atau Indomaret. Masya Allah. Sebenarnya bisa sih minta tolong sama orang, tapi kebetulan nggak ada orang gitu. Kita tunggu dulu ya. Masya Allah, punya teman baik banget. Jadi Weni balik lagi ke sini, cuman masih nungguin. Nanti Weni datangnya dari situ tuh. Sampai ini udah kotor banget guys. Bisa. Makasih ya. Alhamdulillah ini udah sampai di halte Tosari, mau nyambung ke arah Kota Tua karena tadi janjiannya jemputnya di Kota Tua. Nah, ini udah lama banget nggak kesini, Masya Allah, kangen banget sama daerah-daerah sini karena dulu sering banget lewat sini kalau pulang kerja.
Nah, busway-nya udah sampai, udah datang. Kita mau naik, tapi dahulukan dulu yang turun ya. Jadi kalau misalkan kita naik kendaraan umum itu, kita harus memiliki kesadaran masing-masing. Jadi kita dahulukan yang turun, baru deh kita naik. Nah, ini karena busway-nya full tempat duduknya, jadi saya harus berdiri. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalnya tidak bisa duduk di busway atau harus berdiri, carilah posisi yang aman, apalagi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu tinggi seperti saya. Nah, jadi tempat yang paling aman menurut saya itu adalah pintu. Jadi di pintu itu ada pegangan. Nah, jadi nyender di bangku orang yang paling depan bagian laki-laki. Tapi tetap juga harus hati-hati kalau mau pegangan di pintu. Kita harus pilih pintu yang nggak sering dibuka. Jadi kalau misalkan haltenya itu sebelah kanan, berarti kita harus berdiri di sebelah kiri. Karena pintu yang dipakai pasti yang sebelah kanan. Pokoknya menyesuaikan aja. Jadi kita cari posisi yang paling aman untuk kita. Sebenarnya sih ada pegangan yang di atas itu, tapi saya kurang suka karena pegel. Apalagi kalau misalnya busway-nya ngebut terus tiba-tiba ngerem mendadak, cukup membuat sakit tangan gitu. Saya pernah nyobain. Nah, kalau misalkan kita nggak pegangan, berdirinya agak dilebarkan kaki, sebenarnya sih bisa, tapi kadang-kadang suka bisa membuat kita terbang kalau busway-nya ngerem. Dulu saya pernah ngeliat, kalau saya sih belum pernah ngerasain, alhamdulillah ya, karena saya mungkin karena kenoraan saya jadi hati-hati. Nah, ada orang itu pernah nggak pegangan, jadi dia berdiri dengan kaki yang dibuka sedikit. Nah, pas rem mendadak, busway-nya dia terbang. Dan itu antara lucu dan kasihan sih. Kalau mau ketawa takut dia marah, terus kalau nggak ketawa itu lucu, gimana ya, bingung juga sih. Nah, ini kita udah melewati Grand Indonesia menuju halte berikutnya. Pokoknya udah nggak sabar untuk sampai ke kerjaan suami. Dan ini sudah sampai di halte Kota Tua. Sekarang saatnya kita mau turun. Nah, enaknya kalau turun di halte ini kita bisa lebih santai karena ini kan pemberhentian terakhir, jadi tidak ada yang mau naik. Nah, ini bapak-bapak yang pakai jaket, yang pakai kupluk, tadi di dalam busway juga bertanya kepada saya. Kebetulan beliau ini duduk di samping saya. Nah, beliau mau naik kereta. Terus beliau nanya, Mbak, kalau mau naik kereta nanti turunnya di halte mana? Lalu saya beritahu, nanti di halte Kota Tua. Nah, saya pikir setelah di dalam busway itu beliau udah paham. Ternyata beliau masih kayak nungguin saya gitu. Kan saya jadinya takut ya, karena kan udah lama nggak keluar, terus udah lama juga nggak naik busway, terus pikirannya kayak jahat aja gitu nih bapak-bapak. Maaf ya Pak ya, suzon, mudah-mudahan Bapak orang baik beneran. Nah, ini bapak-bapak tuh kayak nungguin saya gitu loh. Saya sengaja jalan di belakangnya karena saya takut. Nah, nanti bapak-bapak ini kebingungan untuk keluar, jadi dia ngetapnya sebelah kanan tapi dia keluarnya di sebelah kiri. Mungkin nggak tahu ya, ini bapak-bapak nggak pernah naik busway atau gimana, saya juga nggak ngerti sih. Nah, ini dia ngetap. Nah, terus bingung mau keluar, ya nggak bisa dong karena ngetapnya salah. Terus akhirnya ya udah, karena saya kasihan, terus nggak ada yang ngasih tahu, akhirnya saya langsung ngasih tahu lagi. Terus saya ngomong lagi ke beliau. Nah, ini kalau misalkan kita turun di halte Kota Tua, ada dua jalan sih. Ada jalan terpintas dan ada jalan yang terpanjang. Nah, kalau yang jalan pintas itu saya nggak tahu apakah siang ini bisa, biasanya sih ditutup ya. Nah, ternyata bisa. Jadi pas saya udah ketemu sama suami, ternyata udah bisa digunakan akses yang terpintas itu. Nah, ini kita mau jalan ke bawah tanah. Ini bisa kita gunakan untuk menuju kereta juga, stasiun Kereta Tua. Jadi nggak perlu nyebrang-nyebrang di jalan. Cuman kalau misalkan mau praktis ya silakan nyebrang-nyebrang di jalan. Nah, jalan di bawah ini banyak banget manfaatnya, fungsinya banyak banget. Bisa tempat makan, tempat istirahat, terus bisa tempat sholat juga. Nah, ini pemandangannya cukup
lumayan bagus. Jadi kita bisa mencuci mata di sini, dan banyak juga sih orang-orang pergi sengaja ke sini untuk melihat pemandangan atau ngerasain gimana sih rasanya di bawah tanah stasiun Jakarta Kota. Di Kota Tua. Ini lagi jalan-jalan sore sebelum pulang ke rumah. Iya. Sebelum bertemu Sajid, ramai sekali. Sampai sesak nafas tahu jalan di bawah, ya Allah. Jauh banget. Dulu sebelum kita pindah di Cipadu, setiap hari lewat sini pulang dari sekolah. Setiap hari. Kecuali Sabtu sama Ahad deh. Nih, suasana di Kota Tua. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu kan kampus minggu. Oh iya, Full. karena masih kuliah waktu itu, jadi Jumat sampai Sabtu Minggu ya, Be. Jumat sampai Ahad tuh lewat sini. Ya. Kalau ada Sajid pasti seru nih.